Halo sobat, jumpa lagi bersama gue di Mat 4902. Kali ini gue mau ngebahas Tokyo Revengers episode 15. Tanpa banyak cincong moncong orong, kita bahas aja spoilernya coy. Pada saat di sekolah, kawan-kawan sudah mengetahui Takemichi menjadi anggota Touman. Kami sudah dengar kau jadi anggota Touman ya. Seketika Takemichi mengingat Akun di masa depan. Akun pun berkata, "Ada apa? Kenapa kau memasang wajah murung?" Takemichi pun gugup dan mengatakan, Ya, aku telah menjadi anggota Touman." Akun berkata, "Jadi, jika kau tidak bisa membawa bayi kembali, kapten skuad pertama dari Touman, maka Mike akan membunuhmu." Iya, dan ada batas waktunya juga. Aku hanya punya waktu sebelum bentrok dengan Valhalla. Tapi kau bahkan tidak tahu kapan waktunya bentrok dengan mereka. Kalau itu hari ini, maka Yamagishi berkata, "Selamat tinggal Takemichi, aku akan mengambil tulangmu." Tapi jujur saja aku tidak tahu apapun tentang urusan internal Touman. Aku bahkan tidak tahu apa itu Valhalla. Lalu Yamagishi pun menerangkan, geng Tokyo itu disingkat Touman. Ketuanya adalah Maiki-kun dan wakilnya adalah Draken-kun. Di bawah mereka ada 5 skuad. Setiap skuad ada sekitar 20 anggota. Ini geng motor dengan anggota lebih dari 100 orang. Kau tahu semua itu kan? Oh, aku tidak tahu sama sekali, sungguh. Dan kau mengatakan kalau kau preman. Dari yang aku dengar, Pacin mantan skuad ketiga ditahan dan wakilnya Peihan dipindahkan ke skuad kedua. Jadi orang yang menggantikan kapten skuad ketiga adalah Kisaki. Hanma adalah orang yang mempersatukan anggota Mobius dan Valhalla, di mana jumlahnya menjadi 300 anggota. Hanma hanyalah wakil ketua. Tidak ada yang tahu siapa pemimpin sebenarnya. Valhalla disebut malaikat tanpa kepala, dan Baji sekarang ada di kelompok seperti itu. Orang yang menyatukan mantan anggota Mobius adalah No2, Hanma. Dan orang yang menyatukan anti Touman adalah No3, Hanemiya Kazutora. Berbarengan dengan datangnya Kazutora, Kazutora pun masuk, lalu mengatakan, "Apa sekolahan sudah berakhir hari ini?" Makoto menjawab, "Siapa kau? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." "Wow, kau tiba-tiba berkata kasar padaku, meskipun aku ini seniormu. Tapi kau ini siapa? Aku belum pernah melihat wajahmu sebelumnya." Yamagishi yang menyadari bahwa dia memiliki tato harimau di lehernya. Dan dia adalah orang No3 di Valhalla, Hanemiya Kazutora. Seketika Kazutora memeluk Takemichi, lalu mengatakan, "Aku sangat senang. Aku tidak percaya ada anggota Touman dari sekolahan yang sama denganku. Baiklah Takemichi, ayo kita pergi ke markas Valhalla. Aku akan membawamu pergi bertemu dengan semuanya. Mungkinkah ini kesempatanku bertemu dengan Baji-kun?" Scene pun berpindah. Saat dalam perjalanan Takemichi berbicara,
ya kun? Kau bisa memanggilku Kazutora? Kazutora kun? Kau bilang kau anak kelas 3 di sekolahanku, bukan? Ya, jika ada seseorang yang terkenal sepertimu ada di sekolahanku, kupikir akan ada banyak keributan tentang hal itu. Itu karena aku hanya datang pada semester pertama, pada tahun pertamaku. Akhirnya, mereka sampai di markas Valhalla. Takemichi mengatakan, atmosfer di sini sangat berbanding terbalik dengan Touman. Terlihat Baji sedang memukuli seseorang. Takemichi mengatakan, Kazutora kun, apa yang dia lakukan? Ada apa ini? Ini adalah tes kesetiaan. Kita sedang mengetes keyakinan Baji. Jika dia ingin berpindah dari Touman ke Valhalla, dia harus siap melakukan apa saja. Orang yang dipukuli Baji sekarang adalah wakil ketua skuad pertama, teman kepercayaan Baji. Jika dia ingin mengkhianati Tuan Mike, dia harus menginjak-injak gambar dari kepercayaannya. Setelah memukuli Shifuyo, Baji mengatakan, setujuilah aku masuk ke dalam Valhalla. Petinggi Valhalla pun mengatakan, orang ini sangat bersemangat. Kau benar-benar melakukannya sampai se-ekstrim itu. Orang itu selalu di sisinya selama ini, bukankah? Apa-apa ini? Aku tidak datang ke sini untuk menerima ceramah. Shin pun berpindah. Hanma berteriak, Kazutora, apakah semua orang sudah siap? Yap, inilah orangnya. Takemichi pun kebingungan. Hanma pun memanggil Hanagaki. Pergilah ke depan. Takemichi yang kebingungan mengatakan, kenapa aku dengan santainya masuk ke dalam persembunyian musuh? Lalu mereka pun memulai. Kita akan memulai tes kesaksian sekarang. Hanma berbicara di depan geng Valhalla dan mengatakan, anggota pendiri Touman dan kapten skuad pertama Baji Keisuke. Dia bilang padaku, aku ingin meninggalkan Touman dan bergabung dengan Valhalla. Orang ini mungkin adalah mata-mata Touman. Itulah kenapa aku meminta Kazutora membawakan kita saksi. Apa yang Baji katakan pada semuanya saat pertemuan Touman. Takemichi pun mengatakannya, aku akan bergabung dengan Valhalla. Touman adalah musuhku. Itulah yang dia katakan. Aku katakan dia bersih, bukan begitu? Bukankah itu benar, Baji? Kita akan menghancurkan Touman dan membunuh Mai. Baji pun menunduk di hadapan Kazutora dan mengatakan, aku akan membantumu, Kazutora. Hanma pun mengumumkan di depan anggota Valhalla dan mengatakan, baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, Baji Keisuke adalah anggota Valhalla. Takemichi pun berteriak, tunggu, Baji-kun, kau adalah salah satu anggota yang mendirikan Touman dengan Mike kan? Kenapa kau mengkhianatinya? Jadi sebagai anggota pendiri Touman artinya kau tidak bisa mengkhianati Touman. Kau pasti bercanda. Menurut Baji, Kazutora juga salah satu anggota pendiri Touman, ya kan? Sontak membuat Takemichi terkejut dan teringat foto yang ia temui, dan orang yang keenam itu adalah Kazutora. Kazutora memendam dendam kepada Touman. Baji pun menceritakan saat musim panas 2003, tahun pertama SMP kami. Kami semua bahagia seperti kerang. Shin pun berpindah. Baji menceritakan waktu dia berusia 12 tahun. Bersama 5 anggota lainnya, yaitu Pachi, Tsuya, Draken, Mike, Kazutora, yang usianya masih unyu-unyu dan imut. Ia akan bersiap untuk melakukan sesi pemotretan.
Terlihat tukang foto yang bonyok abis digebugin sama mereka sepertinya. Apakah kalian siap? Oke, katakan cheers. Scene pun berpindah di mana 5 anggota Tauman sedang rolling gutak-gitik di jalanan dengan sangat santai. Seketika mereka pun berhenti untuk melihat Mike yang naik motor sangat lambat. Draken pun berbicara, sampai kapan kau mau mengendarai skuter ini? Kau ketuanya kan? Buang itu dan ganti motor sungguhan. Menurut Mike, ini tidak masalah. Jangan bilang kau meremehkan motor kesayanganku ini. Ini model CB 250. Menurut Draken, tidak bagaimanapun kau melihatnya, ini rongsokan. Datanglah gerombolan jamet dan mengatakan, bukankah itu bocah yang memakai toko dan merayap skuternya? Salah satu dari mereka turun. Yah, kalian sudah datang ke sini, jadi kurasa aku akan merusak skuter itu untukmu. Mike mengatakan, jika kau meletakkan jarimu di motor kesayanganku, aku akan membunuhmu. Mereka pun akhirnya pergi. Mike dan kawan-kawan memulai perjalanannya lagi. Seketika mereka berhenti dan apakah ada apa? Ada apa? Kayaknya aku kehabisan bensin. Mike pun mengatakan ini masalah besar untuk Tauman. Hah? Tidak, ini masalah besar cuma buatmu, Mike. Menurut Mike, masalah besarnya siapa yang akan pergi ke pom bensin. Mike mengatakan, ayo putuskan dengan batu gunting kertas. Dan ternyata Baji yang apes sambil berbicara sendiri. Sialan, kenapa aku? Mike, kau bajingan bodoh. Baji apes malah bertemu dengan jamet yang barusan ia temui. Baji dihajar habis-habisan. Ia terlihat kewalahan. Seketika motornya mau dipukul. Baji dengan sangat cepat menghalanginya. Jika kalian menyentuh motor Mike, akan kubunuh kalian. Mike pun datang. Oi, aku lupa celana renangku. Sambil berbicara seperti itu. Tanpa diduga, Mike menghancurkan motornya sendiri. Sontak membuat yang lainnya kebingungan. Mike mengatakan seolah bukan dia yang merusaknya. Mike mengatakan seolah-olah bukan dia yang merusaknya. Apa yang kalian pikir? Kalian lakukan merusak benda berhargaku. Mike pun mendekati jamet dan ia menendang hingga terpental jauh. Baji, kau baik-baik saja. Mike, kau bisa berdiri. Baji, semua orang ini minta dibantai. Scene pun berpindah. Saat hari ulang tahun Mike, Kazutora dan Baji pergi ke toko sepeda motor. Kazutora mengatakan, ayo curi yang satu ini. Baji mengatakan kalau Mike tidak akan senang mendapatkan CB 250 dengan cara seperti ini. Kau idiot, kita tidak perlu memberitahunya. Kau mau melihat Mike tersenyum kan? Ini motor yang selalu dia kagumi. Tepat jam 3 malam. Mereka pun beraksi. Ayo Baji. Dan ternyata Baji ini masih sadar dan takut untuk mencuri sepeda motor. Terdengar seperti jalan-jalan di taman kan? Kau idiot, bukan itu masalahnya. Aku bilang kalau mencuri itu ide yang buruk. Tidak peduli kau keberatan dan menolak, pada akhirnya kau selalu ikut, kan? Selang beberapa waktu, akhirnya mereka berhasil membawa Vavum. Sepertinya kita pulang dengan membawa ini, Kazutora. Ya, kita bertemu di luar. Aku bisa membayangkan wajah Mike sekarang. Ini akan menjadi ulang tahun terbaik, Mike. Seketika ada seseorang yang memanggil Baji. Oi. Baji, ternyata dia ketahuan pemiliknya. Apa-apaan ini, pencuri?
Dan ternyata dia adalah kakaknya Mike. Apa aku pernah melihatmu sebelumnya? Dia juga ketua Black Dragon generasi pertama. Baji kebingungan. Shinichiro-kun, kenapa kau ada di sini? Hah? Karena ini tokoku. Lalu datang Kazutora yang lari ngibrit di belakang Shinichiro, dan ia pun memukul Shinichiro dari belakang. Baji sempat berteriak, "Hentikan Kazutora!" Baji lari menghampiri mereka sambil menangis. Shinichiro-kun adalah kakaknya Mike. Kazutora pun kebingungan. Kakaknya Mike, Shinichiro-kun tidak bernapas. Seketika polisi pun datang. Tetapi Kazutora tetap menyalahkan Mike karena dia melakukan hal seperti itu untuk Mike dan mengatakan, "Aku harus membunuh Mike." Mereka berdua pun diamankan oleh polisi. Baji yang penuh dengan penyesalan dan tangis. Kenapa ini semua harus terjadi? Oh, aku tahu ini semua hanyalah mimpi buruk. Baji mengatakan seperti itu. Mike pun tidak sengaja datang dan merasa kebingungan. Ada apa ini? Baji pun menangis sambil mengatakan, "Mike, Kazutora dan aku. Itulah dimana kami bertiga berpisah." Nah, sekian cerita untuk episode 15 mendatang. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalin jejak komen ya. Seperti lanjut bang episode berikutnya. Nah gitu. Terima kasih, bye bye.